Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 11. Hari ini mata pelajaran PPKN kita akan belajar materi tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karenanya silakan untuk dipelajari video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran di materi ini, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Yang kedua, kalian dapat bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasikan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Anak-anak, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana hakikat persatuan dan kesatuan bangsa itu. Kita perlu mengingat kembali bahwa persatuan Indonesia itu terbentuk melalui perjuangan yang sangat panjang, ya. Bagaimana misalkan dibentuknya organisasi-organisasi ya kepemudaan, ya, sampai dengan Indonesia bisa merdeka. Itu banyak bercucuran darah, ya, perjuangan para pahlawan kita sehingga NKRI bisa berdiri tegak, ya, seperti saat ini. Secara sederhana, ya, persatuan itu adalah gabungan, ya, ikatan, ya, kumpulan dan lain sebagainya, ya, dari beberapa bagian yang menjadi sesuatu yang utuh, ya, atau gabungan. Dengan terbinanya persatuan bangsa tersebut, ya, otomatis apa? Akan melahirkan kesatuan bangsa, ya, yaitu kondisi yang utuh, ya. Untuk apa? Memperlihatkan, ya, adanya keamanan, ya, kesentosaan, ya, dan juga kejayaan. Itu merupakan hakikat dari persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, bagaimana sejarah, ya, persatuan dan kesatuan bangsa tersebut, ya, perlu kita pahami bersama bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itu terbentuk dari proses yang sangat panjang, ya, seiring dengan sejarah perkembangan Indonesia, ya. Persatuan dan kesatuan bangsa itu tidak terjadi atau tidak timbul, ya, secara tiba-tiba hadir di Indonesia, ya. Otomatis butuh perjuangan, ya. Bagaimana terus kemudian rentetan, ya, atau urutan bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa itu bisa hadir dalam konteks sejarah. Kalau kalian pernah belajar sejarah, ya, tentang pergerakan nasional, ya, itu diawali dengan dibentuknya, ya, Budi Utomo pada tahun 1908, ya, pada saat itu di Yogyakarta, dan ini menjadi salah satu, ya, bentuk organisasi, ya, kepemudaan yang dibentuk pertama kali, ya, sebelum nantinya dibentuk organisasi kepemudaan lainnya di Indonesia, ya. Budi Utomo ini, ya, dengan tujuan untuk apa? Untuk memperjuangkan hak-hak warga negara Indonesia, ya, yang tentunya apa? Untuk, ya, menghindari berbagai macam bentuk tindakan, ya, pada saat itu dari jajahan, ya. Oleh karenanya Budi Utomo ini dengan prinsip untuk yang terutama dalam bidang pendidikan, ya, untuk mensejahterakan, ya, otomatis apa, ya, untuk apa? Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pertama pendidikan, ya, terus kemudian memberikan pengajaran, ya, dan juga di bidang kebudayaan, ya, sehingga sampai dengan saat ini, ya, dari sejarah terbentuknya Budi Utomo itu selalu diperingati, ya, dengan, ya, hari, ya, kebangkitan nasional yang selalu diperingati setiap tanggal 20 Mei, ya. Yang kedua ada Kongres Pemuda, ya. Kongres Pemuda ini juga merupakan salah satu, ya, bentuk persatuan dan kesatuan bangsa, karena banyak bermunculan, ya, pada saat itu, ya, baik dari berbagai macam etnis, ya, golongan, terus kemudian bersatu untuk
bersatu ya untuk dalam upaya ya yang pertama untuk membuat ikrar ya, baik rentetan dalam peristiwa Kongres Pemuda 1 maupun Pemuda 2 ya, dari berbagai macam golongan ya, golongan baik itu dari Yong Java, terus kemudian Yong Ambon, Yong Batak ya, terus kemudian dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk semangat ya persatuan dan kesatuan bangsa ya, sehingga lahirlah ya Ikrar Sumpah Pemuda ya pada waktu itu ya, dengan apa? Dengan 3 poin ya. Dengan yang pertama adalah bertumpah darah yang satu, terus kemudian berbangsa satu ya, terus kemudian berbahasa satu, yaitu Indonesia ya. Yang ketiga ada proklamasi kemerdekaan ya. Ini juga menjadi cikal bakal sehingga Indonesia bisa merdeka seperti sekarang ini ya. Berbagai macam bentuk perjuangan para pahlawan bangsa ya, sehingga kita selalu memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia ya setiap 17 Agustus 1945. Selanjutnya, bagaimana dengan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa ya? Ada 5. Yang pertama ada Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan simbol kita ya, yang artinya berbeda-beda tetapi juga tetap satu tujuan ya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa bersatu ya, tidak membedakan satu sama lain ya, tidak membedakan background seseorang ya, ataupun suku, golongan dan lain sebagainya. Yang kedua ada nasionalisme, yaitu rasa kecintaan kita terhadap tanah air ya. Ini menjadi salah satu hal yang penting dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh kita sebagai masyarakat Indonesia. Yang ketiga, ada kebebasan yang bertanggung jawab ya. Kita dapat bebas ya, di Undang-Undang Dasar juga sudah jelas ya. Kita dapat mengemukakan pendapat ya, baik secara lisan maupun tulisan ya, tapi kita harus bertanggung jawab atas hal tersebut ya. Yang keempat, ada wawasan Nusantara ya. Kalian kelas 10 ya, di bab terakhir di kelas 10 semester genap sudah belajar materi tentang wawasan Nusantara, yaitu cara pandang kita sebagai masyarakat Indonesia tentang jati diri ya. Untuk apa? Untuk mencapai keutuhan NKRI. Bagaimana caranya kita dapat mengimplementasikan peran serta kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, untuk menumbuhkan ya semangat wawasan Nusantara tersebut dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah semangat persatuan. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus punya semangat persatuan ya, karena kita tahu bahwa sejarah perjuangan bangsa itu tidak dapat diraih dengan mudah ya. Butuh perjuangan para pemimpin bangsa kita ya. Pahlawan-pahlawan kita sudah bersikeras sehingga dapat kita sekarang hidup dengan enak ya, tidak dijajah ya, dalam kondisi kita sudah merdeka, dan itu harus kita syukuri. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia harus mempunyai semangat persatuan, tidak membeda-bedakan golongan ya, karena pemuda zaman dahulu juga dari berbagai macam kalangan, mereka bersatu untuk apa? Untuk memproklamirkan kemerdekaan kita sehingga kita dapat merdeka seperti sekarang ini. Anak-anak, itu dia ya penyampaian materi untuk pertemuan hari ini. Kita harus sadari bersama dan pahami bersama bahwa kita harus mempunyai kewajiban kita, hak kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara yang baik, untuk menunjukkan ya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keutuhan bangsa kita. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat dan tentunya untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.